Kasus IKTP diungkit lagi, pakar hukum sebut sudah cukup 2 alat bukti jadikan Ganjar tersangka. Ganjar Pranowo diserang lagi dengan isu EKTP. Capres nomor urut 3 ini disebut menerima uang panas EKTP sebesar $500.000 Amerika Serikat, di mana dalam keterangan sebelumnya Ganjar menolak karena jumlah yang ditawarkan terlalu kecil buatnya yaitu $100.000 Amerika Serikat. Kabar Ganjar terseret isu korupsi IKTP ini, mencuat lagi usai keterangan saksi-saksi kembali diungkit, yaitu keterangan Nazarudin tersebut yaitu Mustoko Weni, Setia Novanto, Miriam S. Haryani dan Andi Narogong. Walaupun kemudian Andi Narogong mencabut keterangannya tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan analisa pengamat hukum, Hendar Sam Marantoko, terkait dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo di isu korupsi IKTP. Menurutnya, sudah cukup untuk menjadikan Ganjar sebagai tersangka di kasus EKTP karena sudah ada 2 alat bukti yang menjadi syarat seseorang tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Sudah ada 2 alat bukti yang menjadi syarat tersangka, kata Hendar Sam kepada wartawan, Rabu, tanggal 15 November tahun 2023. Hendar Sam menuturkan, 2 alat bukti yang dimaksud itu, yakni berupa keterangan saksi dari Nazarudin, Setia Novanto, Mustoko Weni, dan Miriam S. Haryani. Selanjutnya bukti surat berupa arsip perjalanan Setia Novanto dan Ganjar, yang bertemu di Bandara Ngurah Rai, tanggal 6 Februari tahun 2011, yang sudah ada di berkas KPK. Seharusnya sudah cukup menjadi alat bukti saksi dan petunjuk karena keterangan mereka sesuai satu dengan lainnya, ujarnya. Biasanya di kasus-kasus lain di KPK, hal ini sudah cukup menjadikan seseorang sebagai tersangka, tandasnya lagi. Selain itu, kata dia, bukti lain adanya keterlibatan Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi IKTP, yaitu dia pernah mengakui pernah ditawari uang EKTP. Namun Ganjar menolak, di mana kala itu, seharusnya sebagai pejabat DPR RI, ketika mengetahui adanya dugaan tindak pidana harus dilaporkan, tapi Ganjar tidak melaporkannya. Ini perbuatan tindak pidana, karena membiarkan suatu tindak pidana, yang diatur dalam pasal 23 UU Tipikor dan pasal 421 KUHP, tuturnya. Karena itu, sebagai pengamat yang malang melintang di dunia hukum, dirinya tidak bisa membayangkan moral etik Ganjar, apabila menjadi presiden bisa dipastikan akan membel korupsi karena dugaan keterlibatannya tersebut atau track record-nya. Membiarkan suatu perbuatan korupsi terjadi di depan matanya, bagaimana dia bisa berantas korupsi sebagai pemimpin dan petugas partai yang notabene diakui sendiri olehnya, tegas Hendar Sam. Komentar admin, Indonesia negara demokrasi, bukan negara agama, koruptor, tukang bohong, komunis, liberalis, maupun Pancasilais, semuanya bisa menjadi pemimpin, apabila ada yang memilih dan menang pemilu. Siapapun bisa jadi presiden dan wakil presiden, termasuk bocah cilik atau bocil. Jadi, Ganjar pun punya kesempatan untuk menjadi presiden. Betul tidak? Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allahu Rabb.